Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan membahas ya teman-teman, bagaimana caranya ataupun langkah mengecek kulkas tidak dingin tapi lampu menyala ya teman-teman. Karena ide ini muncul dari pertanyaan kalian ya teman-teman. Terutama pertanyaannya itu seperti ini, Bang, kulkas saya itu nggak dingin, lampunya nyala, apa yang harus diganti, Bang? Nah, sebetulnya untuk kerusakan kulkas nggak dingin itu ada banyak hal ya yang perlu kalian cek. Jadi dari pertanyaan itu saya muncul ide, saya buatkan konten cara mengeceknya ya teman-teman. Nah di sini untuk cara mengecek kulkas yang tidak dingin. Nah jadi yang pertama kalian harus memastikan bahwa kompresornya itu hidup ya teman-teman. Nah kalau misalkan kompresor ini nggak hidup, hal yang perlu kalian lakukan, kalian bisa cek ya pada bagian overload ataupun di bagian termostat. Nah terutama di bagian ini teman-teman. Nah kalian bisa cek ya, kalian bisa buka nih. Caranya tinggal kalian congkel seperti ini. Oke. Nah, yang perlu kalian cek, kalian bisa cek pada bagian overloadnya ya. Nah, overloadnya seperti ini. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan overload itu rusak, biasanya itu kompresornya nggak hidup, juga nggak ada getaran sama sekali ya pada bagian kompresornya. Nah, yang perlu kalian ganti, kalian bisa ganti di bagian sini. Dan bukan hanya overloadnya saja ya teman-teman, kalian bisa cek juga di bagian termostat ataupun kalian bisa setting. Dan untuk cara menyetingnya, tenang teman-teman, nanti bakalan saya selipkan caranya di deskripsi ya. Kalian bisa tonton di sana untuk cara nyeting termostatnya. Dan juga kalau misalkan nggak hidup sama sekali, kalian bisa cek juga di area perkabelan. Ada kemungkinan kabel kulkas kalian itu dimakan tikus ya. Nah selanjutnya punya saya itu ada getaran mas. Ada getaran diiringi suara overload bunyi cetak-cetik mas. Nah itu yang bagian mana yang perlu diganti mas. Nah kalau misalkan eh, kompresornya panas ya, kompresornya panas ada getaran tapi tidak hidup ya, tapi tidak hidup. Nah yang perlu kalian ganti, kalian bisa cek di bagian relaynya. Nah relaynya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ini posisi relaynya, ini saya perdekat. Nah jadi relaynya modelnya seperti ini. Biasanya kalau misalkan overload bunyi cetak-cetik seperti itu ya, hidup beberapa detik lalu bunyi cetik seperti itu, ada kemungkinan kompresor itu tidak jalan teman-teman. Nah yang perlu kalian cek ataupun kalian ganti, kalian bisa cek di bagian relaynya. Nah sebelum kalian mengganti relaynya, kalian harus memastikan bahwa relay ini bagus ya untuk di bagian lempengannya ataupun di bagian pemetalnya. Nah di bagian ini jangan sampai pecah. Nah kalau misalkan pecah, nah baru kalian ganti ya teman-teman untuk relaynya. Oke, dan untuk selanjutnya Mas, off-road saya bagus dan juga di bagian relay juga bagus Mas, tapi kompresornya itu hanya getar saja. Nah apakah seperti itu yang bisa dikatakan macet Mas? Nah betul sekali teman-teman, kalau misalkan relaynya bagus dan juga overloadnya bagus, kalian nggak perlu ganti ya. Kalau misalkan posisi kompresor ini ada getaran ya, atau istilahnya macet. Nah macetnya itu kalian bisa cek ya di bagian evap apakah ada bunyi atau tidak ya. Nah kalau misalkan kompresor ini hanya getar saja ya teman-teman, dan bisa kita katakan macet lah. Nah kalian kalau misalkan ininya bagus, kalian nggak perlu ganti ya, kalian tinggal lakukan penjemperan ya. Kalau kalian bisa lakukan di jumper di sini. Dan untuk caranya tenang teman-teman, untuk caranya pasti saya selipkan di deskripsi ya, kalian bisa tonton cara ngejumpernya. Dan selanjutnya ini teman-teman, ini ada yang sering bertanya juga nih, bagaimana cara membedakan kompresornya hidup tapi
bagaimana cara membedakan kompresornya kalau macet Mas? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Seingat saya seperti itu. Nah, itu cukup bagus juga pertanyaannya. Nah, biasanya kan kalau kompresor itu macet ya, diiringi dengan suara overload, bunyi cetak-cetik seperti itu. Nah, mungkin ada sebagian orang mengatakan itu sudah hidup, padahal kompresor itu eh, nggak jalan ya atau macet. Nah, kalian bisa cek di bagian evaporator ya. Kalau misalkan bunyi cetak-cetik seperti itu, kalian bisa cek di evaporator. Biasanya kalau misalkan kompresor itu jalan di bagian evaporator itu terdengar suara gemericik air ya, ataupun ada suara berdesis. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu udah pasti kompresornya berjalan ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu cek di bagian overloadnya. Nah, selanjutnya Mas, overloadnya bagus dan juga relaynya bagus, dan selanjutnya kompresornya itu jalan Mas tapi nggak dingin. Nah, itu solusinya gimana? Nah, kalau misalkan kompresornya ini jalan normal, nah yang harus kalian cek, kalian bisa pastikan ya teman-teman, di bagian bodi kulkas. Nah, kalian bisa pastikan di bagian pipa kondensor ya, di sini biasanya itu pipanya besi teman-teman. Nah, ketika kompresor jalan, kalian bisa cek di bagian pipanya. Ada kemungkinan freonnya itu habis ya. Nah, kalau misalkan kompresornya jalan, freon yang normal ataupun yang masih penuh itu biasanya di sini panas teman-teman. Di bagian kondensor ini panas, terus dan lebih lagi di bagian bodi samping ini panas ya. Di bagian bodi samping ini panas, terus di bagian filter juga panas. Nah, itu salah satu ciri-ciri freon yang normal ataupun penuh ya. Jadi nggak berkurang. Nah, kalau misalkan kompresor jalan di bagian bodi samping itu nggak panas ya, terus di bagian evap itu ada suara mendesis ya, ataupun suara kepercik air tapi nggak dingin, itu ada kemungkinan freon kalian mengalami kebocoran ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja yang mungkin saya infokan ya untuk langkah pengecekannya. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.